Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Kali ini Dilan Motor kedatangan pasien Ninja 150 RR. Motor ini sudah 3 tahun ya mati total atau nggak pernah dihidupkan. Nggak tahu apa kan kena kanker apa ya alias kantong kering ya. Yang jelas yang punya itu datang ke sini untuk menghidupkan motor ini. Setelah saya telusuri, saya engkol, nggak mau hidup nyampe gempor ya. Kemudian setelah saya cek di sini nih, di busi, sini bro, di lubang busi ini saya setelah itu banjir oli ya, oli samping bukan oli mesin ya. Jadi oli samping terlalu banyak. Coba kemudian kita lihat dari sini ya. Kita bongkar membrannya. Ini bro ya. Jadi oli samping itu selama 3 tahun tuh ngendep di sini. Ketika kita engkol, dia naik ke head, banjir headnya, penuh dengan oli samping. Oli samping terlalu banyak karena 3 tahun mungkin nggak dipakai, jadi dia ngendep ya. Kelihatan tuh ya, terlalu banyak. Sekalian kita bongkar headnya. Ngidupinnya itu sangat sangat susah mas bro. Kalau gini, kalau misalkan udah lama begini, oli samping itu masih ada di sini ya? Ya, oli samping itu di situ pak. Soalnya kan percampuran antara bensin ke oli samping dia melalui lubang ini pak nih. Ini lubang oli samping ketika apa namanya motor hidup dia keluar oli samping, masuklah ke sini bercampur dengan bensin naik ke head. Oli samping kan kalau sistem 2 tak kan pembakarannya campur dengan oli samping gitu. Kalau sudah lama tidak dipakai, oli samping masih mendap. Nggak tahu sebabnya kenapa saya baru dapat pasien hari ini nih, aneh kok bisa oli samping itu penuh. Prediksi awal saya itu ini oli naik ke head, prediksi saya itu seal kruk asnya pak, seal kruk as bocor, oli naik ke head. Tapi setelah saya telusuri itu ternyata yang naik tuh bukan oli mesin warna merah. Saya pikir wah ini kayaknya ini oli samping ini. Berarti oli sampingnya itu. Oli samping. Nah ini nah ini mas bro nih, oli sampingnya itu terlalu deras masuk ke sini nih, otomatis busi langsung basah, jadi motor nggak bisa nyala. Kita sekalian cek ini nih ya, sealnya ini ya. Kalau misalkan kita perlu ganti, kita ganti aja. Ini seal ini fungsinya untuk menahan air radiator masuk ke ruang bakar ya mas bro ya. Wah ini bro sekalian bro, ini oli apa seal, o-ring sealnya itu udah patah, ini harus kita ganti ini. Jadi lebih baik dua-duanya diganti, apa salah satunya saja? Kalau
misalkan o-ring head sebaiknya satu set, Pak. Ini ya yang kecil satu, yang gede satu. Ini ada lagi nih, Pak nih. Ini o-ring, o-ring, o-ring seal juga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ya lumayan sih, harganya paling ya 150.000. Jadi lebih baik ya mungkin kalau kondisi seperti ini ya harus diganti aja semua. Harusnya diganti. Biar lebih normal lagi. Lebih nyaman, makanya nyaman. Takutnya kalau nggak diganti ada kebocoran, air radiator masuk ke sini, Pak. Air radiator habis, bisa overheat mesin yang parah. Itu loh. Oke, pada dasarnya intinya kan ini oli samping penuh ya, Bro ya. Ini kita harus sela-sela. Kalau mau nguras lewat mana belum tahu ini. Soalnya kan posisi di dalam nih kan, nggak ada lubang apa namanya pembuangan. Tuh. Saking banyaknya hingga naik ke atas. Kita sela-sela, kalau emang udah begitu kering, nanti kita coba pasang headnya. Tadi ngengkol sudah nyampe gempor, Mas Bro. Tuh masih banjir, Bro ya. Gimana ya kok bisa gitu ya, Pak ya? Ini karena harus ekstra tenaga juga nih karena ngengkolnya juga. ya bener, ini harus luar biasa ngeluarin tenaganya. Ini kalau nggak makan rendang itu kayaknya nggak kuat, Pak. Iya, pas minum kopi. Iya, kopi itu sudah disediain kopinya itu. Aduh, rokok, Bro. Kayaknya harus ngopi dulu, Bro. Saya ngopi sambil ngerokok biar pikiran lebih fresh. Aduh. Mantap. Oke, kita lanjut. Bro, oli sampingnya masih banyak banget, Bro. Berlebihan. Tapi untuk yang naik ke head udah berkurang ya, Bro ya. Nah, udah berkurang nih. Ini wajar kalau oli samping misalkan dia ngalir di pinggir ini, dia emang naik ke head, cuma emang nggak banyak karena untuk pelumasan sehat dan untuk pembakaran. Aduh. Udah, kita lanjut pasang ya. Mudah-mudahan ini bisa langsung nyala ya. Ini namanya membran ya. Membran bensin.
punya motor bagus-bagus ya. Aduh, nggak dirawat, sayang amat. Mau buat bapak mau nggak ini motor, Pak? Oh, boleh kalau misalkan dikasih Aduh. lumayan buat ngantar sekolah. Oke Mas Bro ya, semuanya udah terpasang ini, karbu udah saya pasang, terus seal o-ring blockhead udah diganti ya. Kita coba hidupkan kembali, aki juga udah diganti ini. Apakah bisa hidup apa ada permasalahan lain, kita coba dulu ya. Nyampe Gembrojos bro. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ya bro ya. Yang penting hidup dulu lah. Untuk radiator belum kepasang ini. Yang penting motor bisa hidup dulu. Karena ini udah malam ya, mungkin besok bisa dirapikan kembali ya. Jadi untuk permasalahan yang ada di motor ini yang 3 tahun nggak nyala ya. Jadi oli samping itu berlebihan yang masuk ke ruang bakar, ke blockhead. Di apa namanya? Diengkol-engkol nyampe dowernya nyampe capek itu nggak nyala-nyala. Kemudian tadi juga ada temuan baru ya. Seal o-ring blockheadnya harus diganti. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Bos, ngopi dulu. Oke Mas Bro, kita kembali lagi di channel Dilan Motor yang membahas tentang masalah-masalah motor otomotif. Untuk kali ini kita bertemu kembali dalam permasalahan motor yang tadi sudah dioprek-oprek sama mekanik Dilan Motor. Masalahnya itu 3 tahun tidak pernah dipakai, tidak pernah dinyalakan. Nah, untuk menyalakan susah sekali Mas Bro. Nah, maka dari itu kita tanyakan langsung bagaimana kiat-kiat dan cara-caranya untuk menyalakan motor yang sudah mati 3 tahun. Kita tanyakan langsung kepada narasumbernya dari Dilan Motor. Oke Mas Bro, kembali lagi ke masalah motor ini ya. Ini motor selama 3 tahun dia tuh nggak dihidupkan. Datang ke sini minta dihidupkan. Kemudian apa saja yang perlu kita cek pertama kali nih? Pertama, bensinnya ada enggak? Pengapian ada enggak? Secara otomatis ada bensin, ada pengapian, motor hidup. Akan tetapi setelah saya telusuri, ada kerusakan lain. Ketika saya buka busi itu, kita engkol itu, oli itu nyembur bro. Secara feeling saya, ini mungkin seal kruk asnya yang bocor. Ternyata ketika saya cek itu, yang nyembur itu oli samping. Jadi oli samping yang berlebihan masuk ke ruang bakar. Mungkin itu sudah lama mungkin Mas Bro ya. Kemungkinan ini oli samping yang di tangki oli samping itu masuk dengan sendirinya atau gimana, seperti apa, saya kurang paham. Intinya itu oli samping itu terlalu banyak di ruang bakar, akhirnya busi basah nggak mau hidup. Kemudian saya bongkarin semuanya, saya engkol-engkol, setelah agak berkurang kering terus saya pasang kembali, dan alhamdulillah motor ini bisa hidup kembali. Jadi untuk nih teman-teman yang mekanik-mekanik ataupun yang di rumah motor yang susah dihidupkan setelah lama tidak terpakai, menurut dari mekanik kita Dilan Motor ini apa saja sih Mas yang perlu dicek ketika motor itu sudah lama tidak dihidupkan? Nah pertama mungkin apa itu Mas?
bensin, bensin, pengapian, busi mungkin ya. ya betul busi. Busi mungkin harus dicek karena itu ya mempengaruhi dari motor itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita berbagi masalah dari mekanik di otomotif ini untuk di Dilan Motor ini dalam kasus motor yang 3 tahun mati suri. Ya alhamdulillah. Nah, motor ini sudah bisa kembali normal. Mungkin itu saja mungkin yang kita bisa bagi bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, terus jangan lupa bagaimana? Oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ada apa namanya itu? Apa ya, Bro ya? Kata-kata dari saya lah intinya. Kita harus bangga menjadi seorang mekanik, Mas Bro. Intinya itu mekanik itu mencari kesalahan untuk diperbaiki. Jangan melimpahkan masalah ke orang lain untuk diperbaiki gitu, Mas Bro. Intinya gitu aja. Selalu mencari kesalahan untuk diperbaiki gitu. Jangan mencari masalah tapi tidak diperbaiki. Oke, mungkin itu saja dari saya, dari channel Dilan Ciki. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasikan di rumah. Kemungkinan punya motor Ninja yang permasalahannya sama, mungkin itu aja yang dicek ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,